Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belvani Virginia Kineta Setiawan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari perjuangan dakwah Nabi di Mekah. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah kerasulan dan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yaitu ayat 1-5 surah Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun. Sejak saat itulah beliau diangkat sebagai nabi. Beliau juga diangkat menjadi rasul ketika menerima ayat 1-7 surat Al-Mudaththir. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lalu poin yang kedua, yaitu ajaran-ajaran inti dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran inti dalam dakwah Nabi ada 2. Yang pertama, akidah, yaitu ketika masyarakat Arab saat itu, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi. Ajaran ini berbekas di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan serta siksaan keji dari pemuka kaum Quraisy. Lalu yang kedua ada akhlak. Nah, sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad SAW sudah tampil sebagai sosok yang suka menolong dan jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji seperti berjudi, minum miras, zina, dan lain-lain untuk ditinggalkan. Selain karena akhlak Nabi Muhammad SAW yang berbudi luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Lanjut ke poin yang ketiga, ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada dakwah secara diam-diam. Nah, jadi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia atau diam-diam. Ingat kaum Quraisy yang teguh berpegang pada keyakinan dan menyembah berhala. Rasulullah memfokuskan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan para sahabat dengan pusat kegiatan dakwahnya yaitu di rumah kediaman Nabi Muhammad atau disebut dengan Darul Arqam. Beliau menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam dapat diterima karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, pribadi Rasulullah yang luhur dan agung. Ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan yang keempat, kesadaran akan tradisi lama yang begitu jauh akan ketuhanan. Lalu yang kedua, ada dakwah secara terbuka. Dakwah terbuka yaitu saat Nabi Muhammad menyeru kepada orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak secara lantang memanggil kaum Quraisy dan mengajak untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka dan memperingatkan bahaya yang akan datang. Tetapi Nabi Muhammad malah mendapat cacian dan cemooh serta siksaan dari kaum Quraisy yang bertubi-tubi. Tetapi Nabi Muhammad dan pengikutnya tetap tabah dan terus memelihara serta meningkatkan keimanan mereka. Karena sikap tersebut membuat jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya, yaitu Abu Jahal mencaci Nabi Muhammad tetapi tidak ditanggapi. Ketika Rasulullah sedang tawaf, Uqbah bin Abi Mu'id menjerat leher Rasulullah dengan sorban dan menyeret keluar masjid. Rumah Rasulullah dilempar kotoran domba, memboikot kaum muslim hingga kelaparan, sengsara, dan miskin. Poin yang terakhir yaitu perjanjian Aqabah. Kerasnya penolakan kaum Quraisy membuat Nabi Muhammad mengalihkan dakwahnya ke kabilah-kabilah lain yang ada di sekitar Mekah, yaitu yang datang berziarah ke Mekah. Di
tempat inilah Islam berkembang dengan pesat di kota Yathrib. Nabi Muhammad sangat diterima karena famili Nabi Muhammad banyak dimakamkan di sana. Penduduk Yathrib banyak yang tertarik dengan ajaran Islam Nabi Muhammad. Suatu saat di musim ziarah datanglah 12 orang Yathrib menemui Nabi Muhammad di Aqobah dan mereka berikrar yang akhirnya dikenal dengan perjanjian Aqobah. Isinya apa sih? Isi perjanjian Aqobah, orang-orang Yathrib berjanji kepada Nabi tidak menyekutukan Allah dengan lainnya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat, dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Siapa mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita lanjutkan ke perjuangan Nabi di Madinah. Bagaimana sih perjuangannya? Di sini ada 4 poin lagi nih yang akan kita bahas. Poin pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada 13 orang dari Madinah yang menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah dan menyatakan masuk Islam. Ketika datang lagi 73 orang dari suku Aus, suku Khazraj untuk beribadah haji dan mengajak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan menjamin keselamatan Nabi, pengikut dan keluarga beliau, seperti mereka menjaga keselamatan anak dan istrinya, adanya pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin oleh kaum kafir Quraisy. Lanjut ke poin yang kedua, apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah? Yang dilakukan adalah menjaga persaudaraan antara kaum Muhajirin, yaitu pengikut Nabi, dengan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah. Lalu membentuk lingkungan yang berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu kebebasan memeluk agama, azan, sholat, zakat, dan puasa. Setelah itu, poin yang ketiga, kita adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strateginya apa aja sih? Yang pertama, membangun masjid untuk tempat ibadah, tempat musyawarah, dan tempat mempersatukan antar umat muslim, serta menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian beliau membangun ukhuwah Islamiyah, juga menjalin hubungan dengan kaum non-muslim, sehingga Madinah menjadi negara Islam yang kuat yang dapat memicu kekhawatiran bagi kaum Quraisy. Dan poin kita yang paling terakhir adalah upaya yang dilakukan Nabi untuk memerangi ancaman kafir Quraisy, yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah untuk memerangi ancaman kaum Quraisy yang pada akhirnya memunculkan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, dan perang Tabuk. Baik, itu dia presentasi mengenai perjuangan dakwah Nabi di Mekah dan Madinah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.